Aku baru pulang dari Perpus Bung Karno. Nggak baru juga sih sebenarnya, udah beberapa, mungkin ada setengah jam yang lalu. Aku sampai rumah itu rebahan dulu. Aku ngantuk. Akhirnya aku memutuskan untuk pinjam buku yang lain aja. Mungkin untuk reading A to Z itu aku bakalan mulai dari buku yang lain, nggak dari Almasi. Almasi ya udahlah, buat jadi simpenan aja, buat baca biasanya, tapi nggak bakalan masuk ke reading A to Z karena gagal ya untuk menyelesaikan itu, sedangkan aku mau memperpanjang lagi nggak bisa. Terus akhirnya aku pinjem 2 buku lagi dari V Lestari yang judulnya Apartemen Lantai 7 sama Bisikan. Ini aku akhirnya dapat A sama B sekalian, satu penulis aja udah, aku daripada pusing untuk cari-cari yang lain. Ini ceritanya V Lestari ini kalau nggak salah nggak, ini adalah seorang penulis Indonesia yang menulis cerita-cerita misteri detektif kayak gitu sih. Dan aku belum pernah coba sama sekali, padahal aku adalah orang yang suka banget cerita-cerita tentang misteri. Aku suka baca novel-novel kayak punyanya Sherlock Holmes kayak gitu-gitu sih, tapi aku belum pernah coba yang dari penulis Indonesia. Jadi mari kita coba. Terus tadi aku di perpus itu udah coba baca yang Apartemen Lantai 7 ini sih, tapi baru sampai beberapa lembar doang, berapa halaman. Terus akhirnya aku pulang karena di perpus itu sedang rame banget. Nggak cuma perpus sih, tapi area sekitar perpus sama makam Bung Karno itu rame parah karena kayaknya banyak acara ya. Ini kan bulan Juni kan bulan kelahiran Bung Karno, jadi nggak heran sih kalau di sana banyak acara. Terus akhirnya aku pulang, padahal sebenarnya aku kalau bisa tenang sih, tenang dan nggak ngantuk, aku bakalan baca di perpus itu sampai mungkin ya siangan lah. Tapi ternyata tidak cukup kondusif bagiku, jadi aku pulang. Udah sih, aku mau mulai baca yang Apartemen Lantai 7. Semoga yang ini gak gagal lagi seperti yang Almasi. Menyedihkan. Yang Almasi itu kayaknya bakalan aku pinjam lagi setelah aku menyelesaikan 2 buku ini. Terus aku kembalikan, terus aku pinjam Almasi, terus sama pinjam 1 buku lagi yang dimulai dari huruf C, kayaknya sih gitu. Yang Almasi aku selesaikan di luar dari reading A to Z. Terus yang lainnya reading A to Z tetap bakalan aku usahakan untuk tetap berjalan gitu sih. Hai, hello, selamat malam. Kenapa sih harus selamat pagi dan selamat malam? Aku mau komplain, sebenarnya mau bikin reading review, tapi ini untuk pembukaan. Ketika aku baca novel ini, yang pertama adalah aku mau komplain. Kenapa? Karena aku baca ini Apartemen Lantai 7 dari V Lestari. Ini kan genrenya detektif kriminal kan. Aku baca ini tuh udah 2 harian. Terus aku udah sampai tengah, sekitar setengahan lah. Terus aku dalam waktu membaca ini aku nggak bikin reading review sama sekali, reading update sama sekali, atau bikin video karena kalian bisa lihat wajahku sedang banyak jerawat dan ini gede-gede. Dan ini aku lagi barface seperti biasa karena aku nggak mau nutupin apa-apa, biarkan kulit wajahku bernafas. Aku mungkin jerawatan karena lagi stres kayaknya, terus sama efek habis sakit kemarin itu aku males pakai skincare, males cuci muka, jadi efeknya jerawatnya gede-gede. Dan ini udah lama nggak berjerawat gede kayak gini. Oh ya, aku mau komplain. Kenapa? Karena aku udah baca sampai tengah-tengah kan. Terus kan sampai setengah ini oh ya, ceritanya di sini ada sebuah kasus di sebuah apartemen. Suatu hari itu ada seorang anak kecil dan pembantunya, pengasuhnya itu jatuh dari lantai 7 itu, dari apartemennya. Terus habis itu yang pembantunya itu meninggal. Terus yang si anak kecilnya itu berhasil diselamatkan sama satpam yang sedang berjaga di bawah. Jadi kayak ditangkap gitu. Cuman masalahnya kan susah ya, dari lantai 7 kan jatuh. Meskipun berhasil ditangkap kan masih ada benturan juga. Terus akhirnya dia itu koma selama seminggu lebih. Terus selama penyelidikan itu mereka ini para polisi itu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang pembantu itu yang
pengen mengakhiri hidup terus mengajak anak kecil yang diasuhnya. Terus kalau memang iya itu kenapa, atau mungkin ada yang berusaha menghilangkan nyawa mereka gitu kan. Terus ada kisahnya itu si polisinya itu yang berperan besar itu namanya Robin. Terus ada juga si siapa namanya, satpam yang berhasil nangkep si anak kecil ini. Nama satpamnya itu Barata. Terus habis itu sama tantenya anak kecil ini yang namanya Nadia. Itu mereka bertiga itu yang berperan besar untuk menyelidiki kasus. Terus ya mulai ada kecurigaan. Awalnya itu mungkin curiga sama keluarga intinya atau ayah dan ibunya, antara mereka berdua. Terus habis itu ada lagi kecurigaan lain yang sampai ke tetangganya juga, tetangga depan, tetangga yang unitnya ada di depannya atau di sampingnya, kayak gitu sih penyelidikannya seperti itu. Terus kan sampai sini sebenarnya udah mulai kelihatan siapa pelakunya. Sampai tengah-tengah itu mulai kelihatan, mulai ada yang bisa aku curigai karena mulai kelihatan jelas lah perilakunya itu kayak apa ya, mencurigakan aja gitu kan. Cuman sampai sini pun belum jelas apa memang dia pelakunya. Terus emang kalau dia pelakunya itu kenapa gitu loh, motifnya apa. Tapi waktu sampai tengah-tengah itu, kalian lihat halamannya aja ya. Ini halaman kan 320, ini bener. Terus habis itu aku kan mau ngelanjutin, kupikir ya udahlah ini kan sampai titik, berarti mungkin emang waktunya bab baru gitu mikirku. Ya udah ini aku baca aja. Terus di halaman ini aku nemu siapa pelakunya. Terus aku jadi mikir, ini emang gitu kah ceritanya? Kok tiba-tiba pelakunya ketemu terus kok gini? Terus emang kelanjutannya itu gimana? Apakah bakalan flashback bagaimana mereka mencari pelakunya atau gimana, atau mungkin motif-motif yang rumit atau gimana, kan aku mikirnya gitu. Tapi ternyata setelah aku lihat ternyata halamannya itu ini 320, ini 569. Jadi kan kayak kan belum seharusnya aku tahu pelakunya. Jengkel gak sih? Terus aku ngeliat lagi halamannya itu, ini sampai ending segini. Terus habis itu baru ini halaman yang seharusnya. Aku udah tahu pelakunya. Kenapa? Jengkel. Tapi ya udahlah, aku tetap baca. Aku juga pengen tahu gimana prosesnya sampai ketahuan pelakunya ini, buktinya apa, mungkin sampai motifnya seperti apa. Tapi kan aku udah tahu pelakunya, kayak ngerti gak sih rasanya? Udah, itu dulu. Aku mau lanjut baca nanti. Kameraku kok kayak burem ya? Ya nggak sih? Tapi pencahayaannya lumayan. Jadi ya udahlah, lanjut aja. Kayaknya ini bakalan jadi spot favoritku ketika aku bikin video, karena nyantai,
lesehan, nggak ribet, terus deket sama buku-buku dan hal-hal yang aku butuhkan. Aku mau bikin reading update tentang novel dari V. Lestari yang judulnya Apartemen Lantai 7. Setelah aku yang bikin video kemarin lusa, yang aku jengkel karena belum seharusnya aku tahu siapa pelakunya, tapi karena kesalahan cetak yang halamannya itu harusnya halaman-halaman akhir, itu malah diselipkan di tengah, dan itu aku nggak sadar karena aku nggak ngeliat nomor halamannya. Jadi setelah itu aku bacanya jadi agak males sebenarnya kalau menurutku sih. Kalau nggak ada kesalahan cetak seperti itu, novel ini sebenarnya cukup menarik. Kalau untuk detektif kriminal dari penulis Indonesia itu, aku jarang baca novel-novel detektif kriminal dari penulis Indonesia. Jadi ini udah lumayan, cuman emang entah, mengesampingkan kalau sebenarnya aku udah tahu pelakunya karena kesalahan itu, sebenarnya emang udah dari bagian tengah-tengah itu emang udah udah mencurigakan gitu loh pelaku ini. Soalnya dia itu kayak ucapannya itu sering kayak memberikan petunjuk yang enggak seharusnya orang-orang lain tahu. Sebenarnya kalau petunjuknya seperti itu tuh kayak, kalau menurutku itu kayak kalau diselipkan mulai dari tengah-tengah itu kok obvious sekali, terlalu obvious menurut saya. Terus ceritanya tuh kayak panjang banget gitu lah. Ini kan menceritakan sebuah satu kasus ya, meskipun ada selanjutnya setelah kasus yang jatuh yang pertama itu, yang memakan korban pengasuh dari anak kecil yang namanya Agung. Pengasuhnya namanya Ani, anak kecil yang jatuh itu namanya Agung, yang meninggal kan Ani. Terus habis itu setelah Ani meninggal itu ada lagi kasus berikutnya yang temannya Ani, yang dia itu juga dicurigai sebagai dicurigai sebagai pelaku, meskipun emang belum pasti kalau dia itu pelaku. Terus si temennya ini dia itu akhirnya ditemukan meninggal juga karena katanya karena dia ditemukan gantung diri. Ya kalau dilihat dari situ kan polisinya, orang-orang itu jadi percaya kalau si temannya Ani inilah yang melakukan kejahatan tersebut. Tapi sebenarnya sebaiknya kalau menurutku, harusnya kita itu sebagai pembaca itu dibuat lebih yakin lagi kalau ternyata pelakunya itu emang temennya Ani itu. Tapi dari buku ini aku langsung, kita sebagai pembaca sadar bahwa dia itu temannya Ani ini hanya digunakan sebagai kambing hitam aja. Terus si pelakunya itu juga semakin jelas kelihatan gitu loh sampai hampir akhir ya 2/3 dari novel lah. Itu tuh si pelaku sebenarnya itu udah sangat kentara sekali kalau dia itu sebenarnya yang melakukan, gitu aja sih. Terus aku jengkelnya ini masih jauh gitu loh. Kalau udah kelihatan banget, kenapa nggak langsung diakhiri aja, terus habis itu dibongkar motifnya. Kenapa masih bertele-tele, masih menceritakan tentang kehidupan tetangganya si Agung itu, yang pasangan suami istri yang pengen punya anak lagi setelah anaknya meninggal. Ada juga yang tentang kisah si Robin itu yang detektif polisi itu yang menyelidiki kasus ini, yang sebenarnya dia itu termasuk LGBTQ. Terus dia itu ternyata suka sama si Barata yang menyelamatkan Agung, yang menangkap Agung, si satpam itu. Terlalu meluas, meskipun emang ceritanya itu menceritakan tentang orang-orang yang berkaitan tentang kasusnya Agung, orang-orang yang ada di sekitarnya Agung yang peduli sama Agung, tapi kayak kurang fokus aja gitu sama ceritanya. Jadi kayak makanya novel ini tebel gitu aja sih. Agak ya lumayan
tapi agak menyebalkan. Terus aku belum belum selesai baca ini. Aku sedang berusaha memahami apa sebenarnya motif si pelaku. Ya meskipun dari sampai sini ini belum diketahui siapa pelakunya, tapi aku udah tahu. Itu aku berusaha melihat dari sisi kenapa sih pelaku ini melakukan ini. Kenapa, bukan lagi mencari siapa yang melakukan, tapi kenapa dia melakukan itu aja. Aku mau menyelesaikan, mungkin besok lah udah selesai untuk reading update terakhir tentang novel ini. Ini baru buka ini. Ini si pelakunya ini kan lagi ngobrol sama Barata sama si satpam. Terus dia itu harusnya kan ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Terus malah pelakunya ini dia itu kayak apa ya, menanyakan sesuatu yang aneh. Jadi kita itu pasti udah nyadar, terus ngerasa aneh kenapa pertanyaannya seperti ini. Contohnya ya, dia kan tanya, kamu yang namanya Barata kan? Betul. Yang menangkap si Agung kan? Betul. Bagus. Udah berapa orang yang berhasil kamu tangkap? Maksudnya tangkap maling atau apa gitu kan? Si Barata tanya. Ih bolot, ya tangkap yang jatuh dari atas lah. Oh itu cuma Agung. Gitu kan, kayak ini pertanyaan macam apa? Kalau bukan si pelaku atau bukan orang kayak psikopat itu nggak mungkin lah dia tanya seperti itu ke orang lain yang udah berhasil menangkap seorang anak kecil. Kan harusnya bilang makasih kek atau memuji hebat kek. Kok malah dia itu malah tanya udah berapa orang yang berhasil ditangkap, yang berapa orang yang jatuh itu yang berhasil ditangkap ya. Ini masih jauh loh, masih jauh banget loh dari akhir. Masa udah kelihatan jelas banget kalau dia pelakunya. Entah, aku mau baca lagi.
kopi 1 liter. Aku beli kemarin, belum habis karena yang minum cuma aku sama adek. Aku mau mulai hari ini dengan minum kopi dingin. Enggak ding, tadi pagi udah minum kopi panas sih sebenarnya. Tapi aku mau kayaknya kopinya, dosis kopiku kurang hari ini, jadi aku mau minum kopi ini aja. Sedikit icy karena aku masukin ke freezer semalaman kan. Terus aku keluarin dari pagi, esnya masih banyak. Ini udah lumayan cair sebenarnya. Sedikit kayak es krim. Terus aku nyalain kamera ini karena aku mau bikin reading update terakhir tentang novel ini. Aku kemarin udah selesai baca siangan, tapi aku nggak ada kesempatan untuk filming video apapun, jadi aku baru bikin pagi ini. Ini pagi, enggak sih, ini siang. Aku udah baca ini, akhirnya selesai. Kesan pertama aku tentang novel ini adalah panjang ya untuk sebuah kasus penghilangan nyawa itu. Kayaknya panjang, lumayan melelahkan bacanya. Terus sampai akhir pun, kan kemarin aku bilang kalau aku mau baca ini untuk cari tahu motifnya, tapi emang sampai akhir pun itu motif dari si pelaku itu tidak diketahui, karena pada akhirnya pelakunya itu akhirnya meninggal. Udah, aku mau ngomongin itu aja, aku nggak mau nyebutin siapa pelaku sebenarnya. Si pelakunya ini pada akhirnya meninggal. Terus orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya, itu masih bertanya-tanya kenapa sih orang ini melakukan ini, padahal dia itu kayak apa ya, nggak punya dendam gitu loh. Kan target utamanya adalah Agung, sedangkan korban-korban yang lainnya itu adalah apa ya, kayak kambing hitam untuk menutupi kejahatannya pada Agung gitu sih. Sebenarnya target utamanya adalah Agung yang anak kecil umur 7 tahun itu. Terus kan jadi kalau untuk yang lainnya kan emang motifnya untuk menutupi kejahatannya. Kalau untuk Agung sendiri, dia motifnya itu masih abu-abu, masih nggak jelas dia ini sebenarnya kenapa. Mungkin dia pernah merasa sakit hati kan. Agung itu dia itu pernah pengen mangku Agung, cuman Agungnya itu dia itu menolak. Terus akhirnya waktu itu dia itu marah. Apakah mungkin karena satu masalah itu akhirnya dia itu dendam sama Agung atau gimana? Tapi emang pada dasarnya kayaknya kalau dilihat dari ceritanya, pada dasarnya emang sebenarnya orang ini punya sisi psikopat aja gitu. Cuman selain sisi psikopatnya yang dia itu nggak punya perasaan sama orang lain, nggak punya simpati sama orang lain dan rasa kasihan ke orang lain, itu kayak selain psikopat itu kayak masih bingung sebenarnya dia itu kenapa. Terus dia itu juga menargetkan untuk mencelakai seseorang anggota keluarganya yang dia itu sedang hamil. Jadi kayak dia itu berusaha membuat si anggota keluarganya ini keguguran gitu loh. Nah itu alasannya juga kenapa kan bingung. Kayak atau mungkin ada juga spekulasi dia itu sebenarnya pengen pindah dari apartemen itu. Dia itu pengen pindah ke rumah yang punya halaman, karena sebelum pindah ke apartemen dia itu tinggal di sebuah rumah yang ada halaman. Terus karena suatu kejadian akhirnya dia bersama keluarganya pindah ke apartemen. Terus dia itu sebenarnya nggak setuju, cuman karena dia kalah dari anggota keluarganya yang lain, akhirnya dia ikut pindah ke apartemen. Terus mungkin salah satu alasannya itu biar si apartemen lantai 7 itu terkesan horor. Terus akhirnya dia sekeluarga mau nggak mau pindah karena merasa terancam, keselamatan mereka terancam atau gimana. Mungkin emang apa ya, mungkin emang motifnya itu bertumpuk-tumpuk, tapi sebenarnya meskipun bertumpuk-tumpuk motifnya itu gak ada yang benar-benar motif kuat. Udah sih. Terus apa ya,
Udah sih itu aja, aku kayak ngerasa masih bertanya-tanya, terus kayak belum tuntas aja ceritanya. Terus ada lagi aku ngerasa yang agak nggak masuk akal adalah pemikiran si Agung. Dia itu kan umur 7 tahun, cuman cara dia berbicara, cara dia berkomunikasi, cara dia berpikir itu kayak terlalu dewasa untuk umurnya. Emang sih di novel ini diceritakan ada juga yang mengatakan kalau Agung ini emang dia itu setelah koma selama lebih dari 1 minggu itu, dia ketika sadar dia itu sifatnya jadi lebih dewasa daripada umurnya. Cuman nggak tahu, bagiku kayak terlalu dipaksakan aja. Kayak dia itu kayak bukan anak kecil aja gitu caranya ngomong. Sampai aku tandain yang pink ini adalah bagian yang bagiku Agung ini terlalu bersikap terlalu dewasa gitu sih. Terus aku ini dia si Agung ini sedang cerita ke tantenya, mempertanyakan siapa sebenarnya yang berusaha mencelakai dia di pagi hari itu. Dia itu ngomong gini, aku gak mikir tapi heran, siapa ya orang itu, kok bisa masuk, aku masih tidur, masih pagi, papa dan mama pulangnya malam, biasanya bangun siang, pasti Mbak Ani yang bukain. Kok dia sembarangan masukin orang bertopeng ya Tan, kan di bawah ada satpam. Kayak emang anak kecil umur 7 tahun itu sudah pikirannya sudah seruntut itu, sudah selogis itu ya, membayangkan memikirkan kejadian itu sudah selogis itu gak sih? Entah, aku juga bingung. Kalau kan awalnya dia mikir itu adalah setan hitam. Oke lah, kalau dia menganggap setan hitam kan emang anak kecil kan segampang itu mendeskripsikan apa yang dia lihat. Kayak ya udah, kalau dia itu menakutkan dan warna hitam itu dianggap kayak setan hitam gitu kan. Cuman kok kayak si Agung ini bisanya dia berpikir, mempertanyakan siapa sebenarnya itu, terus kondisinya di pagi itu seperti apa, mungkin apa enggak dia masuk tanpa diketahui orang lain, kalau ada yang bukain itu kenapa, kok bisa selogis itu, ngerti nggak sih maksudku? Ya udah sih, gitu aja. Selama aku baca ini, karena dia bagiku terlalu panjang, agak sering ada saat-saat aku ngerasa agak bosen sebenarnya. Kayak ya udah panjang banget gitu kasusnya, kok sampai bertele-tele, terus pada akhirnya pun juga nggak sampai benar-benar diketahui kenapa, itu kayak nggak tuntas. Udah bacanya lama, udah bacanya panjang, ternyata tidak benar-benar terselesaikan. Ya itu sih. Terus aku kemarin juga udah mulai baca, mana bukunya, buku kedua yang judulnya Bisikan. Ini masih awal banget. Terus setelah aku baca dua novel ini dari penulis yang sama, aku merasa kalau ternyata dari dua ini, aku nggak tahu yang lainnya, dari dua ini penulisnya ini emang suka misteri, suka kriminal, suka cerita-cerita tentang detektif, tapi ada unsur mistisnya. Kayak kalau di novel ini itu Agung itu ketika koma, dia itu ketemu sama anak-anak kecil yang sudah meninggal. Terus dia itu anak-anak kecil yang dia temui ketika dia koma itu adalah anak-anak dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang emang beneran meninggal. Jadi kayak kalau untuk orang Indonesia mungkin yang percaya mistis, yang percaya tentang hal-hal seperti itu emang umum lah ya. Cuman bagiku, aku percaya, cuman kalau ketika aku baca sesuatu itu kan aku kebanyakan baca detektif kriminal itu kan dari luar, jadi hal-hal seperti ini yang mistis-mistis ini sedikit menggangguku sebenarnya. Terus yang ini pun juga orang yang meninggal itu, dia itu akhirnya gentayangan. Kayak dia itu yang mau membuka kasusnya bahwa dia itu meninggalnya bukan karena kecelakaan, tapi karena emang ada orang yang mau mencelakai dia. Gitu aja sih. Aku mikirnya
Kenapa sih nggak harus kenapa sih harus ada setan-setanannya? Ya nggak sih, entahlah, itu selera pribadi. Udah, aku mau baca lagi sambil minum kopi.